Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Fitrah manusia itu memang sudah baik, sempurna. Jika kita melihat dari semua ciptaan Allah, hanya saja cangkang kita perlu aturan karena kita makhluk yang diciptakan. Jadi manusia itu adalah makhluk yang diciptakan. Jadi ketika ada kata makhluk, maka kita harus ada aturan. Jadi yang disebut makhluk itu raga kita, jasad kita, alam ini juga termasuk makhluk. Nah, itu yang perlu aturan. Nah, aturan inilah yang membuat fitrah itu tidak nampak. Karena makhluk ini itu sebagai cangkang yang perlu sesuatu yang membuat bertahan, karena makhluk itu tidak abadi. Makanya jasad kita ini mengalami kematian karena dia sebagai makhluk. Makhluk itu ciptaan yang tidak abadi. Dari sisi manusia, jiwa juga itu abadi. Tapi kalau kita lihat secara keilahian, jiwa itu tidak bisa dikatakan abadi, karena yang abadi dan kekal itu hanya Allah. Hanya saja di satu sisi, kalau kita mengatakan jiwa itu Allah sendiri, maka bisa dikatakan jiwa itu kekal dan abadi. Hanya perlu pendalaman yang dalam supaya kita atau orang lain tidak salah paham. Jadi kenapa jasad itu tidak bisa abadi? Karena dia makhluk. Makhluk ini tidak bisa lari daripada kebutuhan. Jadi ketika makhluk ini kita hilangkan, dalam tanda kutip, berbeda dengan ruh, maka yang akan dilihat itu atau yang terlihat dengan mata kasar itulah fitrah manusia. Nah, ketika kemanusiaan itu atau makhluk itu tidak ada, maka yang sejati itulah yang ada itu. Tapi kita tidak bisa melihat bahwa yang nampak dengan mata kasar itu, kita harus melihat di balik itu, baru kita bisa mengatakan itulah ruh, itulah jiwa. Sebenarnya semuanya itu hanya cara untuk mengetahui dari satu sisi, satu sama lain. Sesuatu yang satu untuk mengetahuinya sangat mustahil. Yang satu ini untuk mengetahuinya kita perlu mengadakan sesuatu yang lain sebagai batu loncatan untuk mengetahui yang satu ini. Makanya untuk mengenal Allah, untuk mengenal Tuhan, perlu ada sesuatu selain Dia. Nah, satu-satunya yang mendekati Allah itu ya manusia ini.
Jadi makhluk itu memang hijab, mau tidak mau memang dikatakan harus hijab. Itu dari sisi lain. Dari satu sisinya lagi, apa yang kita nampak karena kita manusia, itulah yang hakikatnya. Jadi apa yang kita nampak karena pembelajaran yang datang itu ditunjukkan kepada manusia, itu sesuai dengan akal pikiran, sesuai dengan hati, sesuai dengan kemampuan nalar kita untuk mengetahuinya. Jadi dari satu sisi yang kita lihat, itulah hakikat. Contoh, kita lihat seseorang, hakikat seseorang itu dari satu sisi kita lihat itu, ya itulah. Kalau kita punya pikiran ruh yang kita nampak, ya itulah. Sebab kita manusia melihat sesuai dengan kemampuan kita. Memang dari satu sisi kita tidak bisa melihat hanya tanda-tandanya saja, kita lihat bahwa itulah tanda-tanda adanya ruh. Jiwa ini sesuatu yang komplit. Jadi pikiran itu juga jiwa, hati juga jiwa, jasad ini jiwa. Apa yang kita lihat itu jiwa, tapi jiwa yang sudah komplit. Nah, kalau sudah komplit, nah ini yang lain ceritanya. Maka kita hidup di dunia, sebenarnya tujuan kita adalah bagaimana supaya ini komplit. Artinya ini supaya jadi komplit, yang kita nampak dengan mata kepala kasar itulah jiwa. Kita tidak ada pikiran lagi, tidak ada hati lagi. Secara di satu sisi kita tidak ada jasa, tidak ada apa yang tidak ada sesuatu yang kita nampak, itulah kenyataan yang mutlak dari satu sisi. Contoh, kita mulai dari akal. Manusia yang ideal ini, yang jiwa ini, itu benar. Jadi ketika dia berkata benar, berbuat benar, berkata benar atau melakukan sesuatu yang benar, itu jiwa. Tapi ketika dia berbuat sesuatu yang salah, melakukan kemungkaran, itu bukan jiwa. Walaupun badan jasad kita sama, tapi ketika perbuatan itu baik, menurut Allah, itulah jiwa. Jadi kita harus membedakan antara seseorang itu memang sudah berfungsi jiwanya dengan orang yang hanya akal, hati yang berfungsi. Jadi akal ini sudah normal, berfungsi dengan normal, hati sudah berfungsi dengan normal, otomatis akal akan hilang. Ketika hati kita berfungsi, akal akan hilang. Ketika akal dan hati berfungsi dengan normal, jiwa akan muncul. Ketika semuanya muncul, maka yang kita nampak itulah dialah. Jadi hanya perubahan-perubahan yang dari satu sisi ke sisi itu sudah menunjukkan bahwa inilah yang sebenarnya. Contoh hati kita. Hati kalau tidak baik, ada orang mengatakan binatang, hatinya busuk. Oke, hati kita baik.
Kadang-kadang orang mengatakan hatinya hati malaikat. Wah, hatinya seperti wali-wali. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa ketika hati kita berfungsi, akal akan hilang. Ketika hati yang menonjol ke depan, maka akal hati akan hilang. Yang kita nampak adalah jiwa. Yang terlihat itu adalah jiwa. Jadi di luar, di dalam, itu semuanya bisa dikatakan tidak ada, bisa dikatakan luar dalam itu sama. Maka untuk kembali ke fitrah, maka kita harus hampir tidak boleh salah dalam hal apapun. Dalam hal apapun kita tidak boleh salah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa salah, tapi kita tidak boleh melakukan kesalahan. Artinya kita mungkin berbuat kesalahan, tapi kita cepat bertobat, kita tidak mengulangi, kita delete, cepat kita delete, tidak berlama-lama, tidak terombang-ambing. Jadi orang yang benar itu bukan berarti tidak melakukan kesalahan, cuma saja bedanya orang yang orang yang banyak dosa, yang banyak kesalahan itu kalau berbuat salah memang berkepanjangan atau sering terlena. Sedangkan orang yang sudah mulai benar, sudah belajar benar, atau sudah benar, itu melakukan kesalahan langsung sadar, langsung di-delete, langsung hapus. Artinya langsung tidak minta maaf, minta ampun, tidak akan mengulangi. Jadi cepat. Hanya ini saja perbedaan. Jadi orang benar, seorang wali, seorang nabi, tidak ada jaminan mereka tidak berbuat salah, hanya saja cepat menyadarinya. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya yang kita lihat seutuhnya itulah jiwa. Jiwa ini yang bisa dikatakan tidak mati, dalam tanda kutip meninggalkan dunia. Jadi perbedaan-perbedaan di sini hanya saja dari segi kesadaran. Tidak ada ini itu terlalu rumit, begini begitu ini. Kita hanya perlu pahami kebenaran itu seperti apa yang sesungguhnya. Dari segi mana kita anggap itu suatu kebenaran. Karena tidak semua kebenaran itu benar. Tidak semua perbuatan baik itu baik. Tidak semua baik itu baik. Kata kita baik, kata Allah, belum tentu. Kita mengatakan itu benar, belum tentu Allah mengatakan benar. Karena yang menentukan itu Allah. Nah, Allah di sini, bagaimana kita tahu Allah itu mengatakan benar atau tidak? Ya kita sendiri yang tahu. Masa orang lain? Tidak mungkin orang lain yang memberitahukan bahwa Allah yang sudah mengakui kamu begini begitu. Tidak, kita tahu sendiri. Dari mana kita tahu? Kita cari dari awal. Seperti apa? Seperti apa? Maka kita akan ketemu. Dengan sendirinya kita ketemu. Atau mungkin kita akan mendengar. Kita mendengar suara Allah melalui suara kita sendiri, melalui telinga kita sendiri. Jadi Allah memberitahukan kita melalui mulut kita, dan kita mendengar kata Allah melalui telinga kita, dan kita melihat
seperti apa Allah itu, dengan tentu menggunakan mata kita. Kalau kita melihat mata hati, ya melalui hati kita juga. Tak akan atau tidak mungkin melalui hati orang lain, atau tidak mungkin datang ada kertas pemberitahuan, tidak mungkin. Tidak ada yang dari luar, tidak ada. Semua di dalam. Apapun yang kita cari, semua di dalam. Jadi sesuatu yang datang dan pergi itu sebenarnya tidak ada. Ruang dan waktu pun tidak ada. Coba dari mana? Dari mana kita bisa mengatakan ada ruang dan waktu? Tidak bisa kita katakan ada ruang dan waktu, sebab ada perjalanan. Perjalanan dari mana? Dari suatu tempat. Apakah dia bertempat? Apakah kita ada jarak? Kalau tidak ada ruang dan waktu, berarti kita tidak ada jarak. Kalau kita tidak ada jarak dengannya, dengan dia, berarti tidak ada ruang dan waktu. Ruang dan waktu, perpindahan benda. Ruang, tempat, waktu perjalanan, perpindahan memindahkan suatu tempat, itu ruang dan waktu. Nah, kalau kita, bagaimana bisa dikatakan ada ruang dan waktu? Nah, kita kembali kepada jiwa tadi. Memang agak sulit, sebab jiwa ini sebenarnya kata keseluruhan, seperti berdirinya suatu sistem, yang mana sistem itu sudah berfungsi dengan satu perintah, dengan satu komando. Jadi ketika untuk ada sistem-sistem yang lain, ketika sistem ini berfungsi dengan normal, maka yang punya komando itu di dalam, yang punya arahan semua, yang punya perintah semua. Yang luar-luar ini tidak punya wewenang lagi. Kalaupun ada wewenang, itu atas perintah yang di dalam ini. Jadi ketika yang di dalam ini yang pegang peranan, maka disebutlah itu berdirinya suatu ketentuan. Maka yang lain ini akan kehilangan kemampuan, tapi dia hanya sebagai alat untuk mengalir sebuah air, seperti contoh air mau ke laut, itu dia mengalir lengkungan air ini, lengkungan tempat air mengalir itu hati, ada pikiran. Nah, yang mengalir ini jiwa. Jadi yang mengontrol semua itu jiwa. Jadi yang berfungsi jiwa. Jadi kalau kita mau melihat jiwa, kita lihat kesempurnaan perilaku seseorang sesuai dengan akhlak-akhlak yang memang sudah kita disuruh untuk untuk mengikuti, untuk menteladani. Jadi punya akhlak yang mulia, sangat bagus untuk mendapatkan jiwa ini. Jiwa ini sebenarnya yang bagaimana kita mendapatkan jiwa, bukan mendapatkan, yang menyadarinya, mengolah akal dengan hati itu supaya menjadi jiwa. Sebab jiwa ini masih di bagian dimensi di luar pada kesadaran sebenarnya.
Mudah-mudahan kita bisa memahami jiwa apa itu. Sebab jiwa ini sangat susah untuk ditemukan. Perlu pembelajaran yang mendalam. Tapi bukan berarti tidak, sebab semua makhluk Allah yang ingin sesuatu itu pasti dibimbing. Jadi bimbingan langsung ini yang sangat kita perlukan, sebab bimbingan dari luar itu hanya sebatas petunjuk, cara-cara, sangat jauh daripada kebenaran. Sebab kita harus mengolahnya sesuai dengan kemampuan kita, bukan sesuai dengan kemampuan seorang mursyid. Ya, kita punya mursyid memang hebat, sedangkan kita yang mau diisi masih belajar. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran seorang orang yang hebat? Yang paling penting, yang paling efektif itu bimbingan langsung dari Allah. Sebab dari luar itu kita mesti olah sangat rumit, karena kita harus menggunakan pemikiran orang lain. Di sini letak susahnya, karena kita mau mempelajari hasil olahan, hasil pemikiran orang lain yang tidak, kemungkinan besar tidak sesuai dengan pemahaman pola pikir kita, mindset kita, cara kita, waktu dan ruangnya tidak keadaannya tidak sama dengan keadaan kita sekarang. Seperti ulama-ulama dulu itu zamannya lain, cara berpikirnya lain, keadaannya lain. Sedangkan kita pelajari mereka, kita mau terapkan di sekarang, kita mau implementasikan sekarang di zaman yang maju ini sangat susah, tidak sama. Banyak perubahan-perubahan yang kita tidak bisa, atau mungkin ada kekurangan-kekurangan. Itu susahnya mempelajari suatu ilmu tanpa bimbingan langsung dari Allah, sangat susah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.